Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala rahimakumullah, para asatidzah, para guru dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kepada kita kesehatannya, keberkahannya di pagi hari ini, hingga kita mengawali hari ini insyaallah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, lanjutkan kajian kita Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul seorang guru. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua as-sidqu, adanya kebenaran, kejujuran yang termasuk dalamnya sejalan selarasnya antara perkataan dan perbuatan. Kemudian yang sekarang insyaallah yang ketiga dan keempat juga yang perlu senantiasa kita mencoba untuk menerapkannya. Yang ketiga adalah al-adlu wal muwasat awal musawat. Al-adlu wal musawat, keadilan dan kesamaan. Artinya bagaimana seorang pendidik, seorang guru, dan juga tentunya untuk semua orang-orang yang diberikan wilayah, orang-orang yang diberikan kepemimpinan, orang-orang yang diberikan tanggung jawab, orang-orang yang diberikan amanah terhadap orang-orang yang di bawahnya, maka hendaklah dia berusaha untuk senantiasa menerapkan keadilan dan kesamaan ini, al-musawat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Memerintahkan kita untuk bersifat adil. Ya kan? Bersifat adil, berbuat baik, memberikan kepada kaum kerabat. Dalam surah An-Nahl ayat 60, di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk berupaya bersifat adil. Di ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila engkau mengatakan fa'dilu, berbuat adillah kalian, walau kana dzal qurba, walaupun terhadap kaum kerabat. Kadang-kadang kita kebanyakan ini Allah alam kita juga mungkin begitu manusia. Kadang terhadap keluarga sendiri, kerabat sendiri kita nggak bisa berlaku adil. Tapi kepada orang lain kita bisa. Nah ini rahimahullah. Atau kadang-kadang kita nggak berlaku adil terhadap orang lain atau sebaliknya. Nah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dia mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu, wa aqrabu lit-taqwa. Surah Al-Maidah ayat 8 Allah mengatakan, jangan sampai ketidaksukaan kalian kepada seseorang, ketidaksukaan kalian kepada satu kaum, kepada satu kelompok menjadikan kalian tidak berlaku adil, lebih cenderung pada yang kita suka, lebih cenderung kepada yang lebih dekat kepada kita, lebih cenderung melebihkan orang-orang yang punya kebaikan kepada kita
ketimbang orang-orang yang mungkin tidak kita sukai secara personal, yang tidak kita sukai secara perilaku, yang tidak dekat dengan kita, yang tidak kenal dengan kita, padahal mereka orang-orang yang berada di bawah amanah kita. Yang masalah jadi al-adl wal musawat. Al-adl secara makna diddul ju'. Al-adl artinya lawan daripada al-ju'. Al-ju' ya ketidakadilan, kezaliman. Al-adl. Al-adl itu kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW dirangkum, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Inna al-adl, berikan setiap orang yang punya hak haknya, maka itulah adil. Itulah adil. Jadi siapa yang punya hak dan itu haknya selesaikan. Tidak ada pengurangan sedikit pun terhadap haknya dia, dan tidak ada penambahan terhadap haknya dia sehingga menjadi mengurangi hak yang lain. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Berikan orang yang berhak kemudian haknya. Jika dia memang berhak mendapatkan dua, berikan dua. Jangan diberikan satu atau tiga. Sementara yang lain mendapatkan dua, kan? Ketika dia berhak mendapatkan misalnya pengajaran, maka berikan hak pengajar untuk mendapatkan pengajarannya. Tidak kemudian hak dia tidak diberikan. Atau mungkin dikurangi haknya, diberikan namun tidak seperti yang lain. Jadi al-adl. Adapun al-musawat, artinya dia sama, gitu kan? Sama. Al-musawat ini artinya menyamakan. Menyamakan. Ketika satu orang diberikan satu, maka diberikan satu juga yang lain. Dan ketika diberikan dua, maka diberikan dua yang lain. Ketika kemudian anak-anak kita berikan misalnya pada sebagian anak-anak katakan ilmunya tidak kita kemudian selain yang lain tidak kita berikan. Ini tidak sah. Yang rahimahullah, al-adl ashmal min al-musawat. Keadilan ini lebih luas, lebih umum daripada kesamaan. Karena tidak mesti sesuatu yang sama itu adil, tetapi sesuatu yang adil itu harus sama. Yang rahimahullah, maka satu dengan satu sama, tapi satu belum tentu adil dengan yang lain, dan begitu. Yang rahimahullah. Jadi maka bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka agama ini agama keadilan, bukan agama kesamaan. Gitu kan? Agama Islam ini agama keadilan, dan ini bukan agama kesamaan, semua harus sama. Misalnya Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya kan? Contohnya begitu. Buat yang dua laki-laki, dia mendapatkan dua kali dari hak perempuan di dalam warisan. Ya. Gitu kan? Adil nggak sama di sini, namun itu adil. Ketika memberikan laki-laki dua, setiap perempuan satu dalam warisan, tidak sama dua dengan satu, tetapi ini keadilan. Gitu. Kenapa? Karena beban laki-laki itu lebih besar. Setelah dia menikah, dia harus memberikan maharnya, dia harus kemudian memberikan nafkah kepada keluarganya. Berbeda dengan perempuan. Perempuan ketika telah menikah, dia juga menjadi tanggung jawab dari suaminya. Sehingga hak yang diberikan oleh orang tuanya dalam warisan mungkin tidak terpakai, atau hanya dinikmati sendiri saja, karena diberikan satu. Tetapi satu tadi yang didapatkan oleh seorang wanita juga sama dengan anaknya yang wanita yang lain, dengan maka dikatakan satu laki-laki sama dengan dua orang wanita dalam bagian warisan tadi. Jadi ini adil. Tetapi tidak semua yang sama itu adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala apa? Orang yang kemudian orang yang di surga, orang-orang soleh,
orang-orang yang berbaik mendapatkan kebaikannya, kan begitu, mendapatkan kebaikan. Orang-orang yang buruk di neraka, naudzubillah, mendapatkan keburukan. Itu adil, ya. Tidak kemudian di dunia saja kan begitu. Tidak kemudian orang-orang yang orang-orang para penjahat misalnya diberikan ya seperti orang-orang yang berbuat baik kepada bangsa ini. Tidak. Para penjahat, para perusak negeri ini harus kemudian dihukum, mungkin juga dipenjarakan dan sebagainya. Tapi orang-orang yang berjasa dalam negeri ini berikan rewardnya buat dia, itu ya, tidak sama. Maka Allah kemudian mengatakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Enggak sama. Tapi itu keadilan. Allah berikan buat yang ahli surga, ya, kebaikan surganya dengan segala kenikmatannya, orang-orang yang saleh baik amal iman ini, gitu kan, ketika di dunia. Sementara orang-orang yang ya berbuat buruk, enggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, buat zalim dan sebagainya, alhamdulillah, kemudian Allah masukkan ke nerakanya dan mendapatkan sanksi dari Allah di situ. La yastawi, enggak sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Enggak sama orang yang ashabun nar, orang yang neraka dengan orang yang di surga. Maka tidak kemudian ya kesamaan menjadi praktis sebuah keadilan. Tetapi keadilan akan memberikan kesamaan. Nah, ini rahimahumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan dalam ayat yang tadi sudah kita singgung, Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya atau dalam surat Shad Allah mengatakan, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah. Wahai Daud, Daud siapa? Al-Wali, al-Imam, artinya dia seorang pemimpin, raja ketika itu. Jadi perintah adil ini Allah perintahkan kepada orang yang memiliki wilayah, orang yang memiliki kepemimpinan. Ya, wahai Daud, ya, kami jadikan engkau sebagai pemimpin, khalifah, maka hukumlah di antara manusia dengan benar, dengan adil. Ya. Berarti dari sini kita bisa lihat keadilan. Ya, adil tidak hanya kemudian diwajibkan kepada para pemegang kekuasaan tertinggi, misalnya ya, raja, kemudian presiden, orang-orang gubernur, orang-orang kekuasaan yang luas, tapi siapapun orang yang memiliki amanah di bawahnya, termasuk para guru, termasuk para ustaz, termasuk para pengelola sebuah sekolah, termasuk kemudian kita sebagai orang tua terhadap anak kita, ya, yang dimana kita punya tanggung jawab terhadap anak kita tadi, ya, maka ini pun bagian daripada yang diperintahkan Allah untuk berbuat adil, ya, untuk berbuat adil, jadi memberikan kepada mereka keadilan. Jangan karena kita nggak suka kepada seorang, kita tidak berikan haknya, maka itu kezaliman. Ya, innallaha la yuhibbul zalimin. Innallaha yuhibbul zalimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ya, misalnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kita tahu kan, ya, pada saat Fathu Mekah, setelah Fathu Mekah terjadilah peristiwa di mana dari kalangan Bani Makhzum, ya, seorang wanita Fatimah dari kalangan Bani Makhzum kemudian mencuri, melakukan pencurian. Ya, ada kemudian orang-orang pengen bagaimana nih? Ya, ada siapa yang berani membela Rasulullah SAW? Ini maksudnya mencuri orang Bani Makhzum. Ya, Allah orang satu kabilah yang punya katakan kedudukan di kalangan orang Arab. Ya, siapa yang bisa ke Rasulullah SAW? Biar dapat keringanan deh, gitu kan? Biar dapat keringanan, datang ke Rasulullah SAW. Siapa? Atau para sahabat siapa lagi kalau bukan Usama bin Zaid, orang yang paling dicintai oleh Rasul, orang yang dicintai Rasulullah SAW. Usama bin Zaid, ya, karena Zaid bin Harisah kan. Kemudian datanglah dia ke Rasulullah SAW untuk meminta keringanan terhadap Fatimah yang mencuri ini. Tapi Rasulullah SAW kemudian ya mengatakan, apa kau datang meminta keringanan terhadap peristiwa ini? Ya, maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur di mana dikatakan,
Ayyullah law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Gitu kan? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad, tidak katakan Fatimah binti Rasulullah, karena memuliakan Rasulullah SAW. Fatimah binti Muhammad, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, masih aku potong tangannya. Itu kan, masih aku potong tangannya. Nah ini masalah Allah. Jadi bisa kita luar biasa di sini. Kemudian masalah Allah. Ada seorang sahabat An-Nu'man bin Bashir yang kemudian dia menceritakan ayahnya memberikan kepadaku pemberian, memberikan sedekah kepadaku, pemberian kepadaku. Lalu kemudian ibunya Nu'man, Amrah binti Rawahah mengatakan, aku nggak ridho, engkau berikan kepada dia. Tanya Rasulullah SAW juga, aku pengen ke utusan Rasulullah SAW, jangan berikan dulu. Lalu kemudian datanglah ayahnya tadi yang ingin memberikan sesuatu kepada Nu'man, datang ke Rasulullah SAW dan menceritakan, aku pengen memberikan sesuatu kepada Nu'man bin Bashir. Tapi ketika aku berikan, ini istriku nggak mau, ya, dan marah. Dia pengen agar disaksikan Rasulullah SAW dulu, bahwa Rasul ridho dan pemberian ini. Lalu kemudian apa kata Rasul? Apa engkau berikan ini juga kepada anak-anakmu yang lain? Kata dia tidak. Maka kemudian ketika dia bilang tidak, Rasul mengatakan ittaqullaha wa'dilu. Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu. Jadi jangan cuma satu anak yang diberikan, gitu kan? Jangan cuma satu anak yang diberikan semua, ya, berikan semua. Makanya kan para ulama membedakan misalnya antara harta waris misalnya dengan hibah, kan begitu. Kalau harta waris maka harus sesuai 2:1, ya. Artinya laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dari setiap wanitanya harta waris. Tapi kalau hibah, pemberian seseorang kepada anak-anaknya, maka dianjurkan, sekalipun boleh, dianjurkan disamakan. Baik laki-laki maupun perempuan sama, satu semua, gitu kan? Maka itu yang terbaik, ya, yang terbaik. Yang Allah. Jadi ini bisa kita lihat bagaimana keadilan maupun sifat menyamakan antara orang-orang yang di bawah amanah, yang di bawah kekuasaan dia, di bawah kepemimpinan dia, yang sejenis itu sekalipun di keluarga sekalipun, maka hendaklah kita memberikan itu. Karena ketika kita bisa melakukan ini, insya Allah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada. Anak-anak, ya, orang-orang di bawahnya pun akan merasa nyaman. Ya, hancurnya sebuah negara kan dikarenakan tidak adil biasanya, ya kan? Karena tidak adil. Ya, kacau, amburadul, carut marutnya, ya, keadaan sebuah negara karena pemimpinnya tidak ada. Semoga Allah jaga kita semua. Nah ini masalah Allah. Jadi ya, ini bagaimana kita berusaha untuk sifat adil, ya, di antara anak-anak kita, di antara murid kita, tidak melebihkan seseorang yang lain, tidak lebih cenderung kepada satu pihak dan mengabaikan pihak yang lain, tidak. Ya, maka di dalam keadilan itu ada hal yang sangat penting, al-insaf. Ya, hal yang sangat penting dalam kita menegakkan keadilan, al-insaf. Al-insaf ya objektivitas kita. Ya, tidak masuk personality di dalam situ, tidak masuk. Ya, objektivitas kita, tidak masuk urusan personalnya. Kenapa? Oh ini orang-orang yang memperhatikan saya, oh ini orang yang senantiasa kontak-kontakan saya, oh ini orang senantiasa yang barangkali, ya mohon maaf misalnya memberikan sesuatu kepada saya, maka kemudian mempengaruhi, ya, dalam pemberian pengajarannya, ya, sehingga lebih cenderung kepada orang-orang yang lebih dekat tadi, yang bisa memberikan manfaat tadi, kan begitu, ya. Jadi al-insaf, objektif dalam hal ini, ya. Gitu kan? Artinya mengabaikan faktor itu semua, tapi semua diberikan posisi yang sama. Nah, ini. Kemudian Allah
Yang selanjutnya yang keempat adalah at-tahalli bil akhlaqil fadilah. Ya, at-tahalli bil akhlaqil fadilah. Ya, bagaimana kemudian dia berhias seorang guru ya, untuk berhias dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya, punya husnul khuluq, akhlak yang baik, gitu kan? Akhlak yang baik. Dan ini menjadi penekanan kan? Ya, menjadi penekanan dalam dakwah Rasulullah SAW bahwa Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi bagaimana kedudukan akhlak kita bisa lihat ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan aku diutus untuk apa? Untuk meluruskan, menyempurnakan akhlak. Artinya ini kan menjadi sebuah stressing yang luar biasa dalam Islam dalam hal al-akhlak ini. Nah, Rasulullah bahkan kemudian ya sampai Rasulullah SAW pun mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala gelar wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, jadi tentunya husnul akhlak seseorang guru gitu kan itu akan menjadi menjadi motivasi ya, bagi anak didiknya gitu kan untuk kemudian melihat kenapa antara yang disampaikan dengan kemudian perilaku ya, akhlaknya itu sesuai ya. Makanya husnul khuluq itu luar biasa kan ya, kalau ada istilah dulu apa guru kencing larian bukan guru kencing berdiri hanya berlari larian repot. Jadi, artinya bahwa ya, ketika pelanggaran terjadi pada seorang pendidik maka itu luar biasa efeknya gitu kan? Berbeda dengan anak didik. Ketika dia pelanggaran maka efeknya biasa saja, teman-temannya nggak ikut-ikut biasanya gitu kan? Tapi ketika terjadi pelanggaran pada seorang pendidik guru, makanya akan diikuti oleh yang lain. Makanya dikatakan yang tadi kan, ya, gitu. Artinya, ya contohnya misalnya, ketika rakyat biasa melakukan sebuah pelanggaran, orang cuma akan bicarakan dua, dia melakukan perbuatan ini, dan dia mendapat sanksi. Orang-orang nggak ikut. Kenapa? Dia bukan orang yang menjadi contoh. Dia bukan orang yang menjadi kudwah. Tetapi ketika pemimpinnya kemudian yang semoga Allah menjaga kita ya, insyaallah. Ya, ketika pemimpinnya mengalami sebuah pelanggaran, kemudian dilihat oleh rakyatnya, maka rakyat semua akan ikut juga kemungkinan bisa menjadi ya melanggar juga begitu. Jadi makanya ya, tapi sebaliknya ketika dia baik insyaallah maka ini pun akan memberikan kebaikan pada orang yang banyak yang di bawahnya. Ya, berbeda ketika orang biasa berbuat baik, ya dia saja. Nah, jadi inilah, ya maka husnul khuluq itu sangat luar biasa ya, dalam pendidikan pengajar. Karena itulah tidak berlebihan dan bahkan Rasul mengatakan kan, ya, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, Inna asfalul mizan indallah husnul khuluq kan begitu. Ya kan? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan Allah daripada akhlak yang baik. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berat ya, daripada di timbangan Allah daripada akhlak yang baik. Rawahu Abu Dawud. Ya. Tapi bukan berarti kemudian jangan juga disalahpahami ya, makna hadis ini sehingga sampai pokoknya orang itu berakhlak berperilaku yang sangat baik luar biasa paling tinggi sekalipun kemudian nggak beriman ya ngaco sekalipun kemudian dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang luar biasa kepada orang-orang sangat luar biasa di pemberinya dan sebagainya ya. Tidak begitu maksudnya karena bagaimanapun yang paling berat timbangannya apa? Kalimat tauhid.
kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Kita dalam sebuah hadis kan, ya, di hari kiamat didatangkan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan 99 catatannya dia. 99 catatannya. Yang setiap catatan itu sejauh mata memandang. Subhanallah. Catatan amal ini, catatannya dia. 99 catatannya dia, yang setiap catatannya itu gitu kan, ya, itu sejauh mata memandang. Ditanya orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah malaikat pencatatku ini membuat zalim kepadamu? Lihat, ada nggak yang dizalimi kamu oleh malaikat? Yang nggak ada dicatat begitu kan? Atau nggak kamu lakukan catat? Katanya tidak. Ada nggak engkau bantahan? Ada nggak yang mau dibantah dari semua catatan yang 99 seperti ini dengan teman-teman? Kata dia tidak. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau masih punya kebaikan di sisiku. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa ya Allah? Lalu Allah mengatakan kepada dalam sebuah hadis Ahmad, kemudian Allah mengatakan, ya, engkau mempunyai satu kartu. Yang kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian Allah memerintahkan, ya, kalau orang itu mengatakan, ya Allah, bagaimana sekian banyak 99 catatan yang seperti ini, ya, ingin dibandingkan dengan satu kartu. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditimbang 99 catatannya itu dengan satu kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika ditimbang, maka kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah, syahadatnya dia itu lebih berat daripada semua catatan keburukan dia yang 99. Dalam 99 catatan tadi. Artinya kalimat tauhid lebih berat daripada semuanya. Nah, maksud daripada hadis Rasul bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di sisi Allah selain daripada kalimat tauhid. Maksudnya akhlak seorang mukmin. Karena apa? Karena iman syarat akhlak itu diterima. Kalau akhlak orang kafir sebaik apapun tidak ada makna. Gitu kan? Jadi maksudnya akhlak seorang mukmin yang beriman kepada Allah itu melebihi semua akhlak yang lain. Kebaikan akhlaknya melebihi semua akhlak lain, bahkan melebihi ibadahnya dia. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'mina yudriku bihusnil khuluqi darajata as-sha'imil qa'im. Sungguhnya kebaikan seorang mukmin itu bisa dilihat bahwa saya akhlaknya, kebaikan akhlaknya dia, ya, sederajat dengan orang yang senantiasa qiyamul lail dan senantiasa berpuasa. Kebaikan akhlak tadi. Artinya di sini lebih daripada, ya, husnul khuluq melebihi semua akhlak dan melebihi ibadah seseorang. Kita lihat kan dalam sebuah hadis mengatakan ada seorang yang senantiasa sholat malam, senantiasa saum di siang hari, tapi kemudian dia menzalimi tetangganya. Lalu kata Rasul, ya, dia di neraka. Dan ini Rasulullah. Dan inilah barangkali dua hal yang senantiasa perlu kita perhatikan. Dan sebelum kita putus, ada hadis yang terkait dengan husnul khuluq ini, ya, di mana disebutkan ada dua hadis. Hadis pertama secara umum, ya, bahwa, ya, ada seorang bertanya kepada sahabat yang lain tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Taurat. Kemudian Rasulullah sahabat tersebut mengatakan, ya, bahwasanya apa yang ada pada Taurat sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Qur'an Al-Karim, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami utus kamu sebagai saksi, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Lalu kemudian engkau sebagai penjaga orang-orang yang ummi, dan aku namakan engkau al-mutawakkil. Ya, di sini. Dan tidak ada sifat kasar, tidak ada sifat kasar, kemudian keras, gitu kan, ada dirimu, ya, dan engkau bukan orang yang termasuk teriak-teriak di pasar.
dan tidak juga membalas sebuah keburukan dengan keburukan, ya. Kemudian kata hadis ini, akan tetapi engkau lebih mendahulukan pemaaf, ya, memaafkan daripada orang-orang yang melakukan. Nah, kemudian walan yaqbidallahu hatta yuqima bihi al-millat al-'arjah. Dan Allah tidak memanggilmu, tidak mematikanmu hingga agama yang bengkok menjadi lurus. Dan ini masalah dalam hadis yang lain disebutkan dalam buku ini, bagaimana seorang yang berperilaku kasar Rasulullah SAW sampai Rasul dijilat, gitu kan, lehernya sampai ditarik lehernya. Dan kemudian setelah terlepas jilatannya tadi, terlihatlah bekas tali yang menjilat lehernya, ya. Tapi kemudian setelah itu Rasulullah SAW cuma tersenyum saja kepada orang tadi, Masya Allah. Orang kita itu dia bawaannya panas saja, ya. Mungkin balas saja kan. Tapi Rasulullah SAW, ya, ketika digitukan sampai kemudian tertarik lehernya dan ketika terlepas jilitannya tampak bekas jilatan tersebut. Rasulullah SAW kemudian melihat dan tersenyum. Seorang yang mau mencelakakan diri bilang apa? Berikan kepada harta Allah, berikan kepada harta Allah. Minta lagi pula orang. Ya. Maka Rasulullah SAW, inilah harta Allah yang kau bawa. Jadi Masya Allah, udah memberikan perlakuan saya tadi, tapi masih dikasih juga, ya, kan luar biasa, ya. Fa'bilati ya ahsan, diberikan yang terbaik kepada, ya, orang yang memberikan ketidakbaikan kepada kita. Nah, ini artinya di sini, ya, kita lihat bagaimana kita perlu memunculkan sifat-sifat ini dan menjadi mu'allim, berusaha, ya, menjadi mu'allim, ya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah bisa memberikan sifat-sifat ini kepada kita, ya, memberikan kesabaran kepada kita. Karena memang terus terang ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi insya Allah dengan usaha kita, Allah mudahkan kita untuk bisa mencapai. Allah ini saat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu barangkali mungkin ada yang kita akhiri. Baik, cukup insyaallah pas 30 menit, ya. Insyaallah bisa mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita semua tetap konsisten di dalam pengajaran kita umat ini, dan insyaallah memberikan kebaikan buat akhirat dan dunia. Terima kasih. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.